Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Restu PA 718-30152 yang berjudul Batur Goib. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pak Warno yang sebagai orang penting juga kala itu mengisyaratkan agar Arya atau Rizky untuk segera menemukan teka-teki yang diinginkan oleh jin penunggu rumah kosong itu. Namun apa daya, bukankah mereka semua masih kanak-kanak? Pak RT, nanti pagi si Arya sama Rizky harus bisa menemukan teka-teki ini supaya warga selamat semua. Emang apa sih teka-tekinya? Bisa saja hal yang disenangi jin itu semasa hidupnya bagaimana menjadikan perantara antar keduanya. Lah, emang kita semua tahu apa kalau masa lalunya yang bersangkutan? Iya sih, tapi kalau tidak tepat diketahui bisa bahaya. Ya sudah Pak, kita nunggu pagi aja barangkali ada jalan baru. Pak Warno mengiyakan. Mereka saling bertukar pikiran untuk sama-sama menetramkan desanya. Hal lain yang bisa ditekankan dalam kejadian ini adalah karena desa ini sudah jebol gerbang goibnya, kemungkinan dapat diserang dari mana saja. Malam itu warga semua terlelap, entah apa yang dirasakan oleh sebagian yang sedang meronda, namun mereka merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang mengganjal di setiap pundaknya. Seperti berat sebelah atau perut yang tiba-tiba kembung. Azan subuh mulai berkumandang. Para warga berbondong-bondong menuju musola terdekat. Tidak terlalu lamai. Kurang lebih 20 jamaah laki-laki dan perempuan dengan imam. Namun pada hari itu juga terjadi bencana yang mengenaskan. Dalam perhitungan sejarah 500 tahun lalu yang silam, ketika warga sedang melaksanakan sholat, muncullah angin hitam yang berhembus dari atas musola menuju tempat mereka berpijak. Angin itu melewati kerumunan jamaah dan membuat mereka semua terjatuh tanpa daya. Ambruk seketika dalam hitungan detik. Semua yang ada di musola itu meninggal dengan seketika. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung histeris ketakutan. Kemarin baru saja mendapatkan teror yang menakutkan, ini mendapati warga langsung tewas dengan gemuruh angin yang melewati desa tersebut. Pak Hanif! Pak Hanif! Iya Pak, ada apa? Sebentar. Jelasnya. Pak, desa kita dapat kiriman bencana. Maksudmu? Pak Hanif segera membereskan sarungnya dan membuka pintu rumahnya, diikuti dengan Bu Mala serta Arya. Pak, tolong kami, musola Pak. Iya, ada apa dengan musola? Tanya Pak Hanif dan Arya memegangi tangan ibunya dengan keras, seperti mengetahui kejadian buruk yang akan menimpanya. Para warga yang sholat subuh tadi di musola semuanya meninggal seketika. Bagaikan mendapat petir di siang bolong, Pak Hanif langsung mengeluarkan keringat dingin. Kenapa Pak? Kok diam saja? Bagaimana solusinya? Desa kita sudah tidak aman, harus diselesaikan hari ini juga. Tanya warga yang marah-marah namun sambil menahan tangis di wajahnya. Antarkan aku pada Pak Warno. Arya serta Bu Mala tetap merasakan ketakutan yang amat dalam. Kejadian ini ternyata memperpanjang masalah. Bawa Arya masuk, jangan kemana-mana. Bu Mala mengiyakan. Sepertinya Arya akan menjadi incaran para warga karena tampak jelas kebencian para warga terhadap Arya. Pak Hanif dibawa menuju ke rumah Pak Warno untuk mendapatkan kejelasan hal ini. Semua perangkat desa mencari ruang musyawarah terhadap warga dan mencari solusi yang tepat. Karena Pak Warno juga mengikuti musyawarah dadakan yang diadakan oleh lurah setempat, lalu Pak Hanif pergi menuju Baperkam, tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah. Nah, itu Hanif datang. Sambut warga kepada Pak Hanif. Alhamdulillah Nif, sini duduknya. Pak Warno mengarahkan Hanif untuk duduk di dekatnya. Hanif mengiyakan. Musyawarah dimulai. Berbagai keluhan serta depresi warga diungkapkan. Mana bisa warga yang sedang sholat berjamaah di masjid seketika meninggal mendadak? Keluh warga. Kita juga tahu, tapi apa yang mendasari kalau itu adalah kiriman?
Tanya Pak Lurah. Seketika Hanif langsung berdiri. Warga kaget melihat Hanif yang seperti menyela pembicaraan itu. Ada apa? Tanya Pak Lurah. Saya ingin menyampaikan kejadian ini. Apakah warga ingin menyimak dengan baik? Karena masalah ini, bencana ini, semua teror dan apapun yang terjadi bukan sepenuhnya salah anak saya dan Pak Wahid. Pasti ada seseorang yang sengaja memperpanjang masalah ini. Jelas Hanif dengan menaikkan intonasi suaranya. Warga mulai terdiam. Masalah ini adalah tanggung jawab kita semua. Jikalau mungkin belum ada jalan keluarnya, biarkan saya yang bertanggung jawab menghadapi langkah selanjutnya. Warga mengiyakan. Kejadian ini sudah lama berlalu. Saya ingat betul siapa sosok yang mengganggu kita semua. Kenapa tidak dari awal kamu memberitahunya? Saya masih ragu akan hal itu. Saya belum bisa menemukan hal yang tepat. Sebentar, tadi warga memberitahu kalau itu adalah angin hitam. Apa itu? Tanya Pak RT. Kejadian itu sudah lama terjadi. Sekitar tahun 1500 tahun yang silam. Apa? Kok bisa, Pak? Kejadian itu pernah terjadi saat masa Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada pendekar ilmu hitam yang bernama Menjangan Wulung yang menolak berdirinya Masjid Sang Cipta Rasa. Hal itu menjadikannya naik pitam dan gelap mata. Lalu dia mengirimkan serta menebarkan kekuatan goib dari atas kubah masjid. Kemungkinan yang terjadi subuh tadi hampir sama, hanya berbeda aktor dan alurnya saja. Seketika muazin imam dan para jamaah meninggal dunia, hingga membuat istri Sunan Gunung Jati meninggal dunia yang bernama Nyimas Pakung. Jelasnya pada warga. Ada seorang anak muda bertanya kepada Pak Hanif. Pak, saya mau bertanya. Silahkan. Apa solusi dari kekuatan yang ditebarkan oleh Menjangan Wulung pada saat itu? Solusinya adalah azan pitu. Tiba-tiba suara gemuruh angin makin kencang. Para warga diminta waspada akan kiriman ilmu hitam yang disinyalirkan lewat perantara angin. Pak, mau apa jawabannya? Teriak warga. Azan pitu! Saking kerasnya angin, para warga tak mampu mendengar jawaban yang dilontarkan Pak Hanif. Pak Lurah mengisyaratkan agar warga keluar dari Baperkam karena bangunannya akan runtuh. Tembok-tembok mulai retak. Suara seng yang ingin copot bergantian mengganggu telinga warga. Keluar semua! Entah apa yang terjadi begitu menyebutkan kata azan pitu. Gemuruh angin sangat kencang melibas apa saja yang dikenanya. Pak Hanif, bagaimana sekarang? Pindah ke rumah kita. Beberapa warga ada yang menuruti Hanif, beberapa lagi pulang ke rumah masing-masing. Jangan ada yang pulang. Mereka tidak mengindahkan perkataan Hanif. Dari belakang angin hitam itu menabrak beberapa warga yang sedang berlarian. Seketika mereka meninggal di tempat. Kejadian semakin mencekam. Pak Hanif, lihat! Warga yang tertabrak angin hitam itu langsung meninggal di tempat. Mereka yang terselamatkan menangis. Apa yang sebetulnya terjadi dengan tempat ini? Mengapa bencana dan teror selalu menghantui di tiap pagi, siang dan malam? Semuanya ayo masuk. Ada satu warga yang masih tertinggal. Pak RT masih terus berlari menuju dalam rumah Hanif. Semua warga teriak dan menangis. Pak RT merasa ini akhir hidupnya. Karena angin hitam itu sudah berbalik arah menujunya. Gertakan tubuh semakin menggerakkan tulang-tulang yang hampir rapuh. Tubuh yang sudah tua mana bisa untuk berlari seperti pemuda usia 20 tahun. Ini bercanda kan? Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berlari menuju Pak RT yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah Pak Hanif. Siapa itu yang lari? Itu si Jaka. Jaka berlari menuju Pak RT. Yang penting yakin, jangan takut dengan takdirnya Gusti Allah. Pak RT mengiyakan semangat dari Joko. Hati yang bersih menyuarakan kalimat yang baik. Pak RT dirangkul oleh Joko. Mereka tertatih-tatih menuju rumah Pak Hanif yang tinggal beberapa meter lagi dari tempatnya. Harga diri dan keringat basah yang mengucuri tubuh menjadi penyemangatnya.
Jikalau dia mati sekarang, nanti aku mau jadi apa? Apa yang bisa aku berikan untuk semua orang di sekitarku? Pekik Jaka dalam hati. Jaka meneteskan air mata penyesalan. Dari wajahnya tergambar rasa haru dan senang karena bisa membantu orang dan berkesempatan untuk menyelamatkannya. Pemuda usia 20 tahun itu merangkul Pak RT yang mulai kehabisan tenaga. "Ayo Jaka!" "Ah!" teriaknya. Seketika dia mendorong Pak RT untuk masuk ke dalam rumah Pak Hanif. Namun Jaka terjatuh ketika mencoba merubah arah angin yang ingin mengenainya dari belakang. Benar saja, ketika Pak RT tersandung oleh Jaka, dia berhasil masuk ke dalam pintu rumah Pak Hanif. Dan pintu itu langsung menutup secara tiba-tiba. Sedangkan Jaka harus terjatuh ke arah samping kanan untuk menghindari angin yang menghembuskan dari arah belakang. Pak RT selamat. "Pak RT, alhamdulillah," tangis para warga. "Jaka di mana? Jaka! Jaka di mana?" Warga yang berada di dalam rumah Pak Hanif langsung memberontak untuk menyelamatkan warga. "Lihat, Jaka masih hidup. Pak Hanif, kasih tahu cara mengumandangkan azan 7 sekarang." Dibutuhkan 7 orang pemuda berhati bersih yang mampu menghancurkan angin hitam itu, jelasnya. "Ya udah, kita Yuda, Salim, Irfan, Jaka, Firman, sama Kiki. Ingat, angin hitam itu masih berkeliling di sekitaran sini. Mana mungkin kalian akan selamat dengan kejadian itu. Yang penting yakin." Pak Hanif tersenyum dengan apa yang diucapkan para pemuda itu. "Jak! Jak!" teriak Yuda dari jendela rumah. Jaka terbangun dengan teriakan itu. "Jak, alhamdulillah kamu masih hidup. Cepat lari di masjid dekat kelurahan." Jaka mengiyakan. Dia seperti paham maksud Yuda. "Cong, hati-hati di jalan," jelas Pak RT sambil mengelus rambut Yuda. "Siap Pak." Pak Hanif menggerakkan jalan menuju pintu belakang yang lebih cepat menuju masjid. Ketika melewati itu, Yuda melihat Arya yang sedang mengintip dari tangga. "Arya." Yuda mendekati Arya. "Cung, nanti Yuda sama yang lainnya akan menyelesaikan masalah ini. Doanya ya Cung." Arya mengangguk. "Yuda hati-hati, angin hitam itu biasanya bikin kerusakan. Cari tempat yang jauh dari pepohonan." Mereka mengiyakan. "Doanya saja Pak." Yuda dan yang lainnya segera berlari menuju masjid yang sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. "Terus kita ngapain di sini Pak?" tanya warga. Pak Warno segera menuju belakang rumah. Dia tampak khawatir dengan anak muda yang nekat menuju masjid itu. "Angin ini bukan kiriman, Nif," jelas Pak Warno. "Maksudnya Pak?" "Angin ini dari batur goibnya Arya." Warga tampak cemas dengan sebutan batur goib yang dilontarkan oleh Pak Warno. Pak Hanif langsung menuju Pak Warno dengan mencengkram kerahnya. "Apa maksudnya Pak?" teriak Hanif. Warga mencoba menenangkan keadaan. "Angin ini bukan dari kiriman, tapi dari batur goibnya Arya yang bernama Apta." Warga segera mengerubungi Pak Warno dan Hanif yang tampak berubah suasananya. "Terserah jika kamu tidak mempercayai ini, tapi ini masalah yang serius," jelas Pak Warno. Mereka masih saja berdebat dengan suasana yang masih mencekam. Gemuruh angin masih bertiup kencang, belum lagi 7 orang pemuda sedang menjalankan misi untuk mengumandangkan azan di masjid yang jaraknya tidak bisa dikatakan dengan nyeleneh semata. "Begini Pak, kita doakan dulu untuk mereka yang menjalankan misi. Apapun penyebabnya akan diketahui dengan selesainya gemuruh angin ini," jelas Pak Lurah. Pak Hanif segera menarik kembali tangannya dari baju Pak Warno. "Ingat ya Pak Warno, sesekali kau menyalahkan anakku, kau akan tahu akibatnya," ancam Pak Hanif. Pak Warno tersenyum karena wajar saja, dia sangat mencintai Arya anaknya. Sementara itu, 7 orang pemuda mulai mendapatkan masalah serius. Mereka berlari melewati lapangan yang bersebelahan dengan rumah kosong itu. "Dasar rumah rusak, gara-gara kamu kampung kita kena musibah," teriak Acep. "Cep, Pak Mali," jelas Yuda.
Tiba-tiba angin hitam itu mengejar dari arah belakang mereka. Mereka segera berlari menuju masjid. Kan, bener kan? Kamu sih bikin masalah aja. Jelas Firman sambil mempercepat larinya. Di tengah perjalanan Jaka mulai bergabung. Ketujuh pemuda itu lari secara bersamaan menuju masjid. "Woi, jangan sampai ada yang mati ya," teriak Jaka. Mereka semua tersenyum. Pemuda santai berhati bersih tak takut takdir Tuhan yang akan terjadi di depannya. Mereka punya prinsip, yang penting yakin. Angin itu menghancurkan pepohonan yang berada di sekelilingnya. Rumah-rumah menerbangkan seng juga menghancurkan tembok-tembok yang sudah lapuk. "Ayo, sebentar lagi." Salim tersandung batu. Dia terjatuh dan menyebabkan kakinya terseleo. "Tolong!" teriaknya. "Salim!" teriak Kiki. "Woi, bantuin Salim semua." Mereka langsung berhenti dan merubah arah menuju Salim. "Lim, apa yang sakit?" tanya Kiki. Jaka, Acep, Irfan, Firman, Yuda segera mendekati Salim dan Kiki. "Jak, kamu kuat." "Insya Allah kuat," jawabnya. Kiki segera mengangkat tubuh Salim dan menggerakkannya ke belakang tubuh Jaka. "Ayo, sebentar lagi." Mereka kembali berlari. Formasinya pun diubah. Dua orang di belakang Jaka itu adalah Firman dan Yuda. Di depan ada Jaka berdiri dan Acep. Di depan Jaka berdiri Acep, Kiki, dan Firman. Mereka tampak kompak dengan misi yang sama. Angin hitam itu tampak menggila, menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Bahkan rumah kosong yang berada di dekat lapangan pun hancur berantakan karena keganasan angin itu. "Ayo!" Pemuda itu tampak berada di titik akhirnya. Tenaga semakin berkurang. Angin itu makin mendekat. "Jangan sampai mati!" Firman dan Yuda mendorong Jaka yang berada di depannya. Joko terdorong hebat dan menjatuhkan Salim menuju teras masjid yang sudah ada di depannya. Acep, Kiki, dan Firman yang melihat itu langsung menjatuhkan diri ke arah kanan teras masjid sebelum angin itu menabrak dirinya. Intuisi tepat dari Firman dan Yuda untuk membelokkan angin hitam itu. "Ayo masuk masjid semua." Jaka segera merangkul Salim untuk memasuki masjid. Mereka langsung menuju ke tempat pengimaman dan berbaris. Karena Salim tak bisa berdiri tegak, dia mengangkat kaki satunya dan menyandarkan tangan ke pundak Jaka. Azan pitu dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh angin tampak memarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saka masjid mulai retak karena tekanan angin dari luar. Mereka tampak yakin dengan azan yang dikumandangkannya. Gemuruh angin menambah keras sehingga memecahkan kaca jendela pintu depan masjid. Langit mulai menghitam. Pemuda itu melanjutkan lagi azannya hingga di lafaz terakhir azan yang berbunyi, La ilaha illallah. Angin itu seperti memecahkan tekanannya dan menebarkan ke arah sekitar masjid. Kaca jendela masjid pecah seketika. Saka masjid retak parah dan seketika pemuda itu pingsan semua. Gemuruh angin itu berhenti dengan selesainya azan pitu yang dikumandangkan oleh 7 orang pemuda itu. Warga yang melihat kejadian aneh itu segera berbondong-bondong menuju masjid. Mereka mendapati ke-7 pemuda itu pingsan dengan baju yang telah compang-camping. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, ucap warga yang melihat perjuangan 7 pemuda itu. Pak Hanif dan yang lainnya segera menuju masjid dan memberikan pertolongan pertama untuk mereka. Tolong bawa ke sini. Jelas Pak Hanif dan warga pun langsung menggotong 7 pemuda itu. Luka Salim tampak parah. Dia terjatuh saat menahan tekanan angin itu. Ini harus segera diobati. Pak Hanif memberikan kapas yang dicelupkan di air hangat yang dimintanya dari warga. Lalu ditempelkan di masing-masing dada 7 pemuda itu. Insya Allah mereka akan segera siuman dengan cepat. Baru saja Pak Hanif berkata seperti itu, mereka semua sadar sembari mengeluarkan air dari mulutnya. Alhamdulillah, teriak warga sambil memeluk mereka semua. Namun Jaka langsung berteriak, "Ah!"
Jaka melihat sosok Apta di luar masjid dengan muka yang mengancam keberhasilannya. "Apta masih belum menyerah," jelas Pak Warno. "Semua warga diharapkan waspada." Percaya nggak percaya, setelah kejadian itu bukannya warga memberikan apresiasi kepada si Pak Hanif, mereka malah memojokkan beliau karena dalang dari semua permasalahannya adalah si Arya. Tampak jelas muka warga marah besar karena bangunan mereka ringsek, masjid pun sama, belum lagi korban yang sudah tak terhitung. Mungkin ini adalah titik awal Aptasi Batur Goib Arya yang mulai menyerang dengan ganas. Mereka telah mengidentifikasi lebih lanjut mengenai teror yang terus-menerus dilakukan oleh si Apta. Tanpa disadari, ada beberapa oknum yang memberontak. Mereka akan mengadakan kepaten obor atau mati obor untuk memutuskan hubungan antara Apta dan Arya. Mungkin sedikit agak gila, namun golongan inilah yang membuat awal mula kerusakan demi kerusakan. Anggota mereka terbilang cukup banyak dan mereka yang memberontak merupakan sebuah golongan yang mempercayai akan adat dan istiadat terdahulu. Dengan kompleksnya permasalahan, mereka mengira kepaten obor atau mati obor adalah cara terbaik untuk memberhentikan semua masalah ini. Setelah permasalahan angin hitam itu selesai, perspektif masyarakat masih saja dangkal dengan menyalahkan bahwa mengorbankan satu anak maka desa itu akan aman. Itu adalah jalan keluarnya. Dengan mempercayai itu, mereka segera menghubungi para dukun dari berbagai desa untuk membantu menyelesaikan ikatan antara si Arya dan si Sapta. Salah satunya yaitu dengan melakukan kepaten obor atau mati obor. Lalu disandingkan dengan kesenian Cirebon lainnya seperti tari sintren dan seserahan yang bersangkutan kepada sesuatu yang dituju yang tak lain adalah si Apta. "Gimana? Korban sudah banyak. Apa kita akan diam aja seperti ini?" tanya Pak Luhur yang merupakan sesepuh di desa tersebut. "Apa kita tidak membicarakan kepada Pak Hanif dan Pak Wanto terlebih dahulu? Jikalau terburu-buru maka akan menjadi kacau," jelas Pak Irsyad. Beberapa warga meyakini cara satu-satunya untuk memutuskan hubungan antara Arya dan Apta adalah dengan melakukan kepaten obor. Aku akan menjelaskan sedikit tentang mati obor yang dimaksud oleh Pak Luhur dan Pak Irsyad. Kepaten obor atau yang biasa lumrah disebut warga adalah mati obor merupakan istilah Jawa yang dalam hal ini mempunyai arti sebagai terputusnya tali persaudaraan antar keluarga, baik dekat maupun jauh. Karena kendala beberapa hal, untuk melakukan mati obor harus dilakukan beberapa syarat tertentu, seperti pertunjukan sintren, seserahan, pengorbanan, dan penutup upacara yang diharuskan mengikat korban di antara 4 titik obor yang menyala. Jika ke-4 titik obor berhasil padam, maka seserahan pengorbanan diterima. Namun, jikalau hanya 1 yang menyala dan ketiganya padam, maka akan menunjukkan sesuatu keberhasilan atau kesialan tergantung dengan apa yang sedang terjadi. Apa maksud dari ke-4 obor itu padam dan diterima seserahannya? Masih ingat perkataan, serahkan 1 anak maka desa ini akan selamat? Begitu kira-kira, mengartikan sebagai pengorbanan untuk menebus segala bencana atau bala. Setelah semua warga terhipnotis oleh usulan Pak Luhur, mereka malam itu juga berbondong-bondong menuju rumah Pak Hanif sambil membawa keris dengan tujuan agar Hanif menuruti apa yang diinginkan para warga. "Hanif, keluar kamu!" Pak Hanif bersama Bu Mala segera keluar dari dalam rumahnya. "Ada apa ini bapak-bapak?" "Sudah, tidak usah lama-lama lagi. Mana si Arya?" "Ada urusan apa kau Pak Luhur dengan anakku?" "Mana Arya?" Terlihat seperti mengancam dengan menodongkan keris di hadapan Bu Mala. "Bisakah kita berbicara dengan santai? Jika tidak kau tahu akibatnya," kesal Pak Hanif sambil menatap tajam Pak Luhur. "Aku mau tanya, berapa korban yang telah berjatuhan akibat batur goib?" Para warga telah siap untuk menggempur Pak Hanif jikalau dia mulai menyerang Pak Luhur. Mungkin tidak ada jalan efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik. "Aku peringatkan kepadamu Luhur, Arya tidak bersalah. Dia hanya anak kecil yang harusnya kita bimbing." "Kau kira aku bodoh, ha?
Bukankah aturan buyutmu itu yang buat? Mana bisa keturunannya tak mampu menaati aturan itu? Arya masih anak-anak, dia masih mencari dunia bermainnya. Tidak sengaja kalau dia memasuki rumah itu. Pak Hanif dan Pak Luhur makin menjadi-jadi debatnya. Aku memintamu baik-baik. Jikalau kau mengganggu rencana kami, maka kami semua akan membawa paksa Arya dan dijadikan tumbal untuk menebus mati obor. Jelasnya, aku tak akan membiarkan satu langkah pun kalian memasuki rumahku. Jelas Pak Hanif. Baiklah Nif, kita akan memaksa untuk masuk. Jikalau kau tak ingin mati, mundurlah dan berikan jalan kepada kami. Apa kau belum paham, Nif? Pak Luhur menodongkan kerisnya kepada Bu Mala. Isakan tangis mulai mewarnai suasana di rumah Pak Hanif. Pak Hanif yang mengetahui istrinya terancam segera menghela nafas. Apakah kau yakin dengan mati obor masalah akan selesai? Bukankah kejadian dulu pun sama? Sama-sama saling mengorbankan tapi tak pernah sesuai apa yang diinginkan. Siapa yang salah? Kalian bodoh. Kesalnya. Saking kesalnya Pak Luhur, dia segera menjatuhkan Pak Hanif. Cepetan ambil Arya. Warga berbondong-bondong mencari Arya di mana-mana. Namun ternyata Arya bersembunyi di lemari kamarnya. Arya menahan tangis, menahan rasa penyesalan, mungkin hidupnya tak akan lama lagi. Para warga segera mencari Arya hingga ujung rumah itu, hingga Arya berhasil ditangkap dan dibawa oleh para warga. Ibu, Bapak. Suara tangisan Arya pun membuat Pak Hanif memberontak. Namun badan Pak Luhur lebih kuat sehingga Pak Hanif tak mampu berkutik. Korbankan satu anak, maka desa ini aman. Bukankah itu kata-kata mutiara leluhurmu dulu, Nif? Tanya Pak Luhur. Arya segera dibawa menuju tempat Pak Luhur. Warga yang lain membuat lingkaran besar di tengah lapangan. Mereka ikatkan 4 buah obor di dalam lingkaran itu. Penari sintren telah disiapkan. Tampaknya Pak Luhur telah mempersiapkan dengan bersih. Segerakan upacaranya, jelas Pak Luhur. Arya didandani bak pengantin sunat yang diarak oleh warga kampung, memakai kain ala keraton. Walaupun tampak berat, namun Arya tetap menerimanya. Pak Warno yang mengetahui rencana buruk dari Pak Luhur segera menemui Pak Hanif dan Bu Mala yang sedang bersedih hati. Aku bisa membuat anakmu kembali. Apa caranya, Pak? Tanya Pak Hanif. Biar aku saja yang menyelesaikannya. Kamu harus melakukan tugasmu untuk memantau Arya. Aku harus segera menemukan makam Apta. Makam itulah salah satu kuncinya untuk membatalkan pengorbanan Arya. Apa yang terjadi jikalau itu berhasil? Pak Warno tampak senyum sambil memeluk Pak Hanif dan berkata, aku pasti pulang, Cung. Sontak saja Pak Hanif tahu maksud dari apa yang dikatakan Pak Warno. Dia berniat untuk mengorbankan dirinya agar Arya kembali di pangkuan Hanif. Segera lakukan tugasmu, jangan sampai obor keempat mati. Itu bisa kacau. Pak Hanif mengiyakan. Obor keempat adalah final dari perjalanan ritual pengorbanan yang akan dilakukan. Jikalau mati serentak keempatnya, maka Arya tak mampu selamat atau dia akan menjadi batur goib si Apta. Sementara itu Pak Luhur telah melakukan proses pemanggilan leluhur dengan menyertakan tari sintren. Tari sintren ini harus dilakukan oleh seseorang wanita yang suci, perawan dan belum disentuh. Perempuan juga bisa sebagai perantara sesuatu yang ingin disampaikan. Puncaknya adalah seserahan dengan menyalakan 4 buah obor sembari meneriakkan, "Mati obor! Mati obor!" Hal itu berguna untuk menyerahkan korban kepada leluhur dan ditukarkannya dengan berupa keselamatan dan kesejahteraan di desanya. Pertunjukan sintren sudah dimulai. Si Arya belum juga beres untuk diserahkan. Pekik Pak Luhur dalam lamunannya. Pak Luhur, Arya sudah siap, jelas para warga. Segerakan seserahannya. Seserahan pun dimulai. Arya ditidurkan di tempat yang berupa gedebok pisang, lalu beraraskan tikar mayit. Di sekelilingnya tertata 4 obor yang sudah dinyalakan. Sementara itu Pak Warno segera mencari kuburan Apta sebelum seserahan dimulai dan mampu menyelamatkan Arya. Pak Warto tampak melihat sesuatu yang mengkilap di tengah perkebunan singkong. Dia penasaran apa yang terjadi. Dia pun segera mendekati cahaya itu dan ternyata adalah sebuah makam dengan bertuliskan nisan Apta Dwipa.
Walah, jadi di sini kau disemayamkan. Batur Gaib Arya Kusuma, akan kubuat kau menyesal. Segera saja Pak Warno menggali makam milik Apta. Dengan bangganya Pak Warno tampak lihai menggali makam itu sambil bernyanyi. Misi Pak Warno harus menghancurkan tengkorak si Apta. Sementara itu seserahan sudah mencapai klimaknya. Pak Luhur segera menyalakan keempat obor sebagai tanda akan dimulainya penyerahan tubuh Arya kepada leluhur. Hari ini sampai seterusnya bakal kami putuskan tali kesengsaraan dengan mati obor. Warga gembira dengan keputusan cepat Pak Luhur. Namun di sudut lain Pak Hanif dan Bu Mala memakai jubah hitam untuk mencegah matinya obor keempat. Pak Hanif dan Bu Mala yang melihat itu terisak dalam hati. Mana mungkin akan memberi pertolongan ketika seserahan akan dimulai. Mati obor ini bertujuan memutuskan garis hubungan Arya yang sebagai perwakilan dari kampung tersebut dengan roh leluhur agar tidak ada lagi gangguan terhadap warga sekitar. Resikonya yang dikorbankan tidak akan kembali atau dalam artian dia akan mati dan dijadikan sebagai batur gaib oleh para leluhur. Seserahan sedang dimulai, jangan sampai ada yang mengganggu. Jelas Pak Luhur kepada Pak Irsyad sebagai asisten pribadinya. Satu obor mati, itu artinya seperempat jiwa Arya ditukar dengan matinya obor sebagai bukti terpenuhinya permintaan para warga. Semua warga masih melihat reaksi Arya dalam proses mati obor. Matanya memutih, tubuhnya terangkat ke atas. Tali yang mengikat kedua kaki dan tangannya merenggang karena terangkatnya tubuh Arya. Pak Hanif dan Bu Mala masih menunggu waktu yang tepat untuk mencegah matinya obor keempat. Dua obor telah mati. Setengah jiwa Arya telah ditukar oleh para leluhur dengan tukaran yang setimpal, yaitu kesejahteraan. Obor yang pertama menandakan perdamaian. Obor yang kedua adalah kesejahteraan. Pak Hanif segera menyiapkan alat penutup damar berukuran besar agar obor tidak mati dikala seserahan obor keempat ingin dilangsungkan. Damar adalah semacam alat penerang zaman dahulu yang memudahkan api untuk membesar dan menerangi damar itu sendiri. Gamelan tetap menemani jalannya seserahan itu sendiri. Tarian penerima tetamu dilangsungkan. Syair pemanggilan dan ucapan terima kasih pun dilantunkan. Benar-benar tidak waras Pak Luhur. 3 obor telah mati. 3/4 jiwa Arya telah diserahkan kepada leluhur. Obor ketiga bermaknakan kelanggengan atau yang berarti kenyamanan bagi seluruh warga sekitar. Selama warga masih menghormati adat dan istiadat yang berlaku, mereka akan diberikan kenyamanan dengan para leluhur. Terlebih lagi, mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Begitulah kira-kira. Lalu bagaimana dengan Pak Warno yang sedang menggali kuburan? Konon ketika Pak Warno sedang menggali kuburan, dia berhasil menemukan tengkorak dari jasad si Apta. Anehnya, di bagian kaki Apta terdapat alat pangsung yang masih terikat. Kembali lagi ke Arya. Arya tampak lemas, tubuhnya kurus seketika. Sepertinya seluruh energi Arya hampir terkuras. Dengan cekatan Pak Hanif langsung berlari menuju Arya dan langsung menutup obor keempat dengan penutup damar berukuran besar yang menjadikan obor tidak akan mati. Begitu obor ditutup, tubuh Arya terjatuh. Para penari serta penabuh gamelan pingsan dengan seketika. Dengan sigap Pak Luhur segera menyerang Pak Hanif dengan keris. Begitu keris hendak dihujamkan di tubuh Pak Hanif, terdengar teriakan amat keras dari arah timur upacara itu digelar. Tempat itu berasal dari Pak Warno. Mati aku, itu suara Apta. Warga segera berlari ketakutan setelah mendengar suara itu. Tak ayalnya dengan Pak Hanif, dia segera melepaskan ikatan tali yang terikat di kedua kaki dan tangan Arya. Bu, tolong bantu. Bu Mala segera berlari menuju Pak Hanif. Titip Arya, aku akan menyelamatkan Pak Warno. Kau gila Pak, itu suara Apta. Mana mungkin kau akan sanggup melawan titisan batur goib? Urungkan niatmu itu, prioritas kita adalah Arya. Kesal Bu Mala sambil menangis haru. Bagaimana juga dia telah memberikan waktu untuk kita, biar aku yang tanggung resikonya. Keadaan makin memuncak.
Manakala Pak Warno berhasil menghancurkan tengkorak Apta, disudutkannya Pak Warno di dalam kuburan itu. Dia tak lagi berkutik ketika si Apta muncul sembari mendekatinya. "Jung, sudah Jung, Bapak nggak mau masalahnya makin besar," jelas Pak Warno. Pak Hanif masih mencari lokasi Pak Warno yang sedang berhadapan dengan Apta. Pak Hanif mencari jalan lewat insting kuatnya. Dia ingat betul kemana Pak Warno sering menuju perkebunan, karena disitulah makam anaknya dikuburkan. "Pak Warno, Pak!" teriaknya. Begitu sampai di tengah perkebunan, Hanif melihat Apta sedang mendekati Pak Warno. Wajahnya tergores luka sabetan pisau panjang di antara pelipis mata bagian kanan hingga dagu bagian kiri. Kedua kakinya terjepit oleh alat pasung yang masih menempel. Jari-jarinya penuh dengan darah. "Hanif, lari! Pergi dari sini!" jelas Pak Warno sambil mengarahkan arah. "Tidak Pak, saya tidak akan lari." Apta segera mengejar Pak Hanif yang sedang berdiri di depan pohon singkong dengan jarak 50 meter darinya. Baru saja Apta berlari, dia merasakan kesakitan di kepalanya. Ternyata Pak Warno sedang memukul-mukul tengkorak Apta. "Sudah Cung, cepat pulang." Pak Warno menangis karena mengingat kejadian masa lalu yang menimpanya beserta keluarga besarnya. "Pak, itu Apta Dwipa bukan?" "Iya Nif." "Sudah tak usah dibahas Nif, tidak akan selesai masalahnya jika tidak ada yang mengalah. Bukankah kehidupan harus selalu berserah diri? Adakah yang lebih hebat dari menguasai nafsu sebelum nafsu itu menguasai dirinya sendiri?" Apta masih berteriak dengan kencang. Dia segera menuju Pak Warno yang masih berada di makamnya. Pak Hanif segera berlari menuju Pak Warno, namun sayang, dengan cepat tanah kuburan menutup keduanya dan terkubur bersama. Sebagai ganti dari batur gaib, Pak Warno menyerahkan dirinya sendiri untuk keselamatan warga dan sekitarnya. Pak Hanif yang masih tidak percaya segera menggali kuburan itu, namun tidak ada satupun jasad yang ditemukannya. Waktu sudah memakan perjalanannya. Pak Warno mengorbankan obor keempat yang berarti kekekalan dengan kematian dirinya. Pada tahun 1995, perkebunan itu dijadikan sekolah oleh yayasan yang membeli tanah tersebut. Arya tumbuh sebagai anak remaja pada biasanya. Namun anehnya Arya tidak mengingat sedikit pun kejadian masa lalu yang menimpanya. Tahun 2003 Bumala meninggal. Terpaksa Pak Hanif dan Arya pindah menuju Jakarta. Namun hanya 1 tahun saja. Mereka akhirnya kembali ke Cirebon. Di tahun yang sama Pak Hanif menikah dengan seorang janda yang berusia 35 tahun, yang berarti beda 10 tahun darinya, dan melahirkan 1 anak laki-laki yang diberi nama Apta Dwipa Kusuma. Gimana sobat horor untuk ceritanya? Batur Gaib gak berhenti sampai di sini. Masih ada cerita selanjutnya di timeline yang berbeda. Bye.